Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang restorasi resin komposit kavitas kelas 1 GV Black. Pertama-tama, kita ucapkan salam pembuka kepada pasien. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Mawar yang saat ini bertugas di RSGM Sehat Sentosa. Saya akan memeriksa kondisi gigi yang Bapak keluhkan. Itu adalah contoh salam pembuka kepada pasien. Kita memperkenalkan diri dan meminta izin untuk memeriksa gigi yang dikeluhkan. Setelah itu, kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada kondisi intraoral sesuai dengan keluhan pasien. Pemeriksaan intraoral terkait gigi yang dikeluhkan antara lain inspeksi, eksplorasi, sondasi, perkusi, palpasi, dan vitalitas. Bagaimana cara pemeriksaannya? Mari kita peragakan. Untuk pemeriksaan intraoral yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi kita lakukan dengan cara mengamati atau melihat secara visual apa yang tampak pada gigi yang dikeluhkan. Misalkan itu ada gigi 46. Gigi 46 kita amati seluruh permukaannya. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi. Eksplorasi kita lakukan dengan menggunakan sonde. Apabila di situ ada kavitas, kita amati kedalaman kavitasnya, kemudian perluasan kavitasnya, struktur gigi yang tersisa seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah sondasi. Sondasi kita lakukan dengan cara melakukan penggoresan, yaitu dengan ujung sonde pada permukaan dentin yang terbuka. Jadi katakan ini permukaan dentin yang terbuka, kita goreskan seperti ini. Kita goreskan. Apabila pasien merasakan ngilu, itu berarti sondasinya positif. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi kita lakukan dengan cara mengetukkan pangkal instrumen pada gigi. Tapi sebelumnya kita dahulukan gigi yang sehat dulu untuk membandingkan. Kita ketuk pada gigi 47. Apakah sakit Bapak Ibu? Tidak, oke. Apakah sakit Bapak Ibu? Oh iya sakit. Nah itu berarti perkusi positif. Tapi apabila keduanya pasien mengaku tidak sakit, itu berarti tidak terdapat kelainan periapikal. Kemudian yang kelima adalah palpasi. Pemeriksaan palpasi kita lakukan dengan meraba permukaan bukal atau permukaan lingual gigi yang dikeluhkan. Apabila ada keterlibatan periosteum, maka kita akan merasakan adanya krepitasi atau adanya rasa sakit ketika kita menekan sisi bukal atau sisi lingual gigi yang dikeluhkan. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah tes vitalitas. Tes vitalitas kita lakukan dengan menyemprotkan klor etil pada kapas. Kemudian kita letakkan pada area cervical, yaitu area cemento enamel junction di area ini. Tidak boleh sekalipun kita meletakkan klor etil yang disemprotkan ke cotton pellet itu pada area kavitas, karena akan sangat menyakitkan apabila ternyata gigi itu masih vital. Setelah kita melakukan pemeriksaan intraoral, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil pemeriksaan dengan menyebutkan diagnosis. Sebagai contoh, berdasarkan pemeriksaan subjektif dan objektif, diagnosis pada gigi Bapak adalah karies dentin. Diagnosis yang merupakan indikasi untuk dilakukan restorasi resin komposit kavitas kelas 1 GV Black adalah karies email, karies dentin, dan karies dentin dengan sensitif dentin apabila sondasinya positif. Jangan lupa menyebutkan elemen gigi yang dimaksud. Tanpa elemen gigi, diagnosis akan dianggap salah karena hanya menyebutkan karies dentin saja tidak menunjukkan elemen gigi mana yang mengalami karies. Demikian juga untuk rencana perawatan atau restorasi.
kita harus menyebutkan elemen giginya terlebih dahulu. Kemudian baru menyebutkan rencana perawatannya, yaitu restorasi resin komposit kavitas kelas 1 GV Black atau restorasi SIK kavitas kelas 1 GV Black kalau itu mau direstorasi dengan SIK. Selanjutnya, kita bisa mulai mempersiapkan alat-alat yang kita perlukan untuk melakukan restorasi. Berikut ini adalah alat-alat yang akan kita perlukan. Untuk alat-alat yang akan kita pakai, akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah kontra angle low speed handpiece ya. Seperti ini, namanya kontra angle low speed handpiece ya. Cara membukanya adalah dengan cara memutar ini, bagian ini, kemudian kita masukkan burnya, kemudian kita tutup lagi ya. Ini kontra angle low speed handpiece. Kemudian ada three-way shearing, dia ada di dental simulator. Three-way shearing seperti ini, ada satunya bagian udara, satunya untuk menyemprotkan air. Kemudian untuk bur, di sini ada yang namanya bur metal. Bur metal bentuknya seperti ini. Dia mata burnya adalah berbilah-bilah. Ya, mata burnya berbilah-bilah. Oke. Kemudian bur metal yang kita pakai bisa berbentuk round atau berbentuk visur. Jadi sama berbilah, cuma bentuknya visur. Kemudian ada bur diamond. Bur diamond yang kita pilih untuk restorasi kelas 1 adalah bur visur. Bur diamond yang berbentuk visur. Visur seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian yang berbentuk flame atau nyala api seperti ini. Kemudian berbentuk round, sama bulat ya. Kemudian ada bur untuk finishing. Bur untuk finishing yang akan kita pakai adalah bur finishing pita kuning yang bentuknya round, kemudian yang berbentuk flame. Kita sesuaikan dengan anatomi bagian oklusal. Oke. Kemudian untuk bur polishingnya kita menggunakan rubber cup. Untuk rubber cup kita bisa menggunakan yang berbentuk ini rubber cup, atau juga ada yang bentuknya pointed seperti ini ya, tapi bahannya adalah rubber. Bahannya seperti ini rubber cup tapi bentuknya yang pointed. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui bur-bur, kita juga harus menyiapkan alat diagnostik, jelas, karena untuk pemeriksaan ada Nierbeeken ya atau bengkok. Kemudian ada kaca mulut ya, ada kaca mulut. Kemudian ada eksavator ya. Kemudian ada pinset dan ada sonde. Untuk restorasi kita juga menggunakan instrumen plastis. Instrumen plastis seperti ini, pipih ya. Sebaiknya kita juga ketika memilih instrumen plastis yang ujungnya ini sangat tipis sehingga akan memudahkan untuk aplikasi resin komposit. Kemudian ada light curing unit atau LCU. Ya, di sini ada kabelnya, nanti kita colokkan ya. Ketika memakai harus dalam posisi nyala. Kemudian ketika mau menggunakan, kita bisa memencet tombol ini. Ya. Oke, kemudian ada shade guide. Ya, ada shade guide yang kita gunakan untuk menentukan warna resin komposit yang mau kita pakai. Jadi ini adalah aspek yang penting dalam restorasi sewarna gigi, karena kita harus menentukan restorasinya itu harus sesuai dengan warna gigi asli sehingga tampak estetis atau tidak tampak
kalau itu adalah restorasi. Oke. Adapun bahan-bahan yang akan kita perlukan adalah sebagai berikut. Untuk alat dan bahan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada masker, kemudian ada handscoon, kemudian ada cotton roll dan cotton pellet. Kemudian ada etsa asam yang mengandung asam fosfat 37%, ya, seperti ini bentuknya siring. Biasanya warnanya ada yang biru, ada yang ungu, ya. Kemudian ada bahan bonding. Ya, ada bahan bonding. Kemudian microbrush yang digunakan untuk mengaplikasikan bahan bonding. Kemudian ada resin komposit sendiri. Resin komposit umumnya dia berbentuk siring seperti ini, macam-macam warnanya, ya. Warnanya bermacam-macam. Ada yang untuk warnanya warna enamel, ada yang warna enamel, ada yang shade-nya A1, ada yang A2, ada yang A3, ya. Kemudian ada juga yang produk yang mengeluarkan warna translucent. Kemudian juga ada warna dentin atau dentin color. Kemudian yang terakhir adalah articulating paper. Articulating paper seperti ini, nanti penggunaannya bisa kita potong, kemudian kita minta pasien atau probandus untuk mengunyah ini untuk melihat apakah ada traumatik oklusi atau tidak. Kemudian ada juga chlorhexidine yang bisa kita pakai untuk cavity cleanser. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita bisa mulai menentukan posisi operator ketika akan mengerjakan perawatan restorasi. Posisi operator bisa berbeda-beda tergantung dari regio gigi yang akan kita rawat. Agar lebih jelas, kita bisa melihat pada video berikut. Oke, saya akan memperagakan posisi operator ketika kita bekerja pada Phantom. Yang pertama adalah posisi rahang atas kanan. Posisi rahang atas kanan, posisi kita adalah pada jam 9, yaitu di samping kanan pasien, ya. Kemudian untuk anterior atas adalah kombinasi di depan kanan pasien, yaitu posisi jam 7 sampai jam 8, ya, seperti ini. Tangan kiri memegang kaca mulut untuk meretrak, tangan kanan memegang alat untuk melakukan tindakan, dan kombinasi menggunakan posisi di belakang pasien, yaitu jam 11 sampai jam 12 untuk melihat bagian palatalnya. Kemudian pada rahang atas kiri kita juga bisa kembali ke posisi jam 9 tadi, ya. Untuk rahang atas kiri di posisi jam 9 sampai jam 10. Kemudian kita beralih ke rahang bawah. Untuk rahang bawah sisi kiri, kita juga tetap berada pada posisi jam 9, tapi untuk anterior bawah dan kanan rahang bawah, kita akan paling nyaman berada pada posisi jam 7 sampai jam 8, sehingga kita bisa leluasa untuk melihat secara direct posisi gigi yang akan kita lakukan restorasi. Tahapan pertama pada prosedur preparasi kavitas adalah pembuatan outline form. Outline form untuk restorasi resin komposit kavitas kelas 1 adalah berbentuk mengikuti visur oklusal. Kita bisa menggunakan pensil yang runcing untuk menggambar pada gigi yang akan kita preparasi. Tapi ingat, menggambar menggunakan pensil hanya dilakukan ketika preklinik. Ketika dilakukan di klinis pada pasien, hal itu tidak dilakukan. Tapi kita hanya membayangkan bagaimana bentuk dari outline formnya dan mengetahui batas-batas yang akan kita lakukan preparasi. Tahapan pertama dalam restorasi, sebelum kita melakukan preparasi, kita akan membuat outline form terlebih dahulu. Outline form untuk kavitas kelas 1 adalah
berbentuk mendekati bentuk visurnya. Untuk kelas 1 contohnya ini pada gigi 46 ya. Ini bentuknya adalah mendekati bentuk visurnya ya. Jadi ada extension for prevention supaya tidak terjadi kebocoran di area ini, maka kita membentuk kavitasnya itu menjorok ke arah visur atau meluas ke arah visur ya, kurang lebih seperti ini. Posisi memegang handpiece seperti ini. Ketika kita preparasi harus ada hand rest. Tangan kita harus menempel pada gigi yang berdekatan maupun gigi antagonis yang berfungsi sebagai hand rest. Hand rest berfungsi untuk mengontrol tekanan saat memegang handpiece. Pertama, kita akan melakukan pembukaan kavitas dengan burr diamond yang berbentuk bulat atau round burr diamond seperti ini. Kemudian kita pasang pada handpiece, kita buka seperti ini, kemudian kita masukkan, lalu kita kunci sampai berbunyi klik sehingga tidak bisa terlepas lagi. Kita nyalakan mikromotor atau kita injak pedal pada dental simulator, kemudian kita mulai melakukan pengeburan. Selanjutnya kita akan memperlebar kavitas dengan burr visur. Bentuknya seperti ini. Kita pasang pada handpiece. Kemudian kita mulai melebarkan. Dimulai dari tempat di mana kita melakukan pembukaan akses dengan burr bulat tadi. Kita lebarkan sesuai outline yang telah kita buat. Gerakan burr adalah intermittent, yaitu tidak menempel terus-menerus pada gigi, tapi sebentar-sebentar kita lepaskan, kita tempelkan lagi, lepaskan, tempelkan lagi. Itu disebut dengan gerakan intermittent. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya overheating pada gigi yang kita preparasi. Karena overheating dapat menyebabkan gigi mengalami nekrosis karena timbulnya panas.
Ini adalah bur metal yang bentuknya berbilah-bilah. Bur ini digunakan untuk membersihkan jaringan karies kalau ada kariesnya. Tapi karena ini sudah bersih, jadi tidak perlu kita aplikasikan. Selanjutnya kita akan membuat bevel dengan bur flame diamond. Bur flame kita pasang pada handpiece. Kemudian kita posisikan pada kavo surface line angle atau kavo surface enamel margin. Kita miringkan pada sekeliling kavitas. Bevel ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan gigi yang berkontak dengan bahan restorasi resin komposit. Nah, inilah tadi area yang sudah kita buat bevel dengan bur flame. Kita bersihkan menggunakan water searing, kemudian kita keringkan. Lalu kita bersihkan menggunakan cavity cleanser yang diaplikasikan menggunakan cotton pellet pada kavitas. Lalu kita keringkan. Berikut ini adalah prosedur pemilihan warna menggunakan shade guide agar kita bisa menentukan warna resin komposit yang sesuai dengan warna gigi yang mau kita lakukan restorasi. Lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut. Untuk melakukan restorasi sewarna gigi, setelah kita melakukan preparasi, sebelum kita melakukan aplikasi resin komposit maupun SIK, kita sebaiknya melakukan pemilihan warna terlebih dahulu dengan menggunakan yang namanya shade guide. Shade guide seperti ini terdiri atas beberapa warna. Kita bisa menyesuaikannya dengan warna yang paling sesuai dengan gigi yang mau kita restorasi. Ya, seperti ini. Karena ini anasirnya adalah pada gigi pentem, warnanya cenderung sangat putih ya, tapi kalau itu pada gigi asli, kurang lebih warnanya adalah seperti gigi yang ada di shade guide ini. Kita bisa meletakkannya di seperti ini untuk kita samakan dengan gigi yang mau kita restorasi. Ya. Untuk isolasi kavitas kita menggunakan cotton roll. Untuk rahang atas kita tempatkan di sisi bukal, anterior di bukal, posterior bukal juga. Untuk rahang bawah kita meletakkan di bagian bukal, labial bukal, dan bagian lingual. Hanya pada gigi yang mau kita rawat. Ini dan di bagian sini. Dua untuk rahang bawah. Kalau rahang atas cukup satu saja. Kita aplikasikan etsa asam 20 detik untuk enamel dan 15 detik untuk dentin. Sehingga kita aplikasikan enamel dulu, kemudian jeda 5 detik baru ke dentin. Kemudian setelah 15 detik kita hapus menggunakan cotton pellet, lalu kita bilas dengan air sambil kita suction ya kalau itu di pasien, kemudian kita keringkan dengan water searing. Selanjutnya kita aplikasikan bahan bonding menggunakan microbrush. Jangan lupa langsung ditutup bondingnya agar tidak menguap. Kemudian kita aplikasikan microbrush yang sudah mengandung bonding pada permukaan kavitas yang telah dikeringkan. Aplikasikan secara tipis tapi rata. Kemudian lakukan penyinaran dengan light curing unit
selama 20 detik. Setelah aplikasi bonding, kita bisa mengaplikasikan resin komposit Dentin Color terlebih dahulu untuk bagian paling dasar menggunakan instrumen plastis. Kita aplikasikan secara incremental, oblik atau diagonal. Kita isi terlebih dahulu bagian dasar kavitas, tapi tetap miring atau oblik, menggunakan plastis instrumen yang nyaman, yaitu yang tipis. Kita kondensasi, jangan sampai terjadi void. Setelah aplikasi Dentin Color, kita bisa aplikasikan enamel color. Ini adalah bur finishing pita kuning berbentuk round dan flame shape, digunakan untuk restorasi resin komposit kavitas kelas 1. Kita sesuaikan bur finishing pita kuning yang akan kita pakai untuk finishing permukaan oklusal gigi posterior. Ini adalah bur polishing kit yang bisa kita pakai dari tingkat kekasaran yang paling kasar bertahap atau bertingkat ke yang paling halus. Ini bisa digunakan sebagai pengganti rubber silikon. Setelah polishing, kita perlu melakukan pengecekan dengan articulating paper untuk mengetahui adanya traumatik oklusi atau tidak. Kita bisa sobek sesuai kebutuhan, lalu kita aplikasikan pada permukaan gigi yang kita restorasi. Kemudian kita minta pasien untuk menggigit, membuka atas bawah, dan menggeserkan ke samping kanan dan kiri. Setelah kita buka, kita bisa mengamati adanya warna pada permukaan gigi. Apabila warnanya ada yang tebal dan ada yang tipis, itu berarti bagian yang tebal itu trauma. Tapi kalau warnanya sama atau merata, itu berarti sudah tidak ada traumatik. Ini adalah hasil akhir dari restorasi resin komposit kavitas kelas 1. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.